Kita beralih ke informasi berikut. Pemirsa, petugas kepolisian Resort Padang Sidempuan, Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan 35 kg ganja kering asal Kabupaten Mandailing, Natal. Penyelundupan barang haram ini dilakukan seorang kurir dengan cara membawanya menggunakan sepeda motor. Syahril Dilimunti, warga desa Baringin, Kecamatan Panyambungan Timur, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara, ditangkap polisi di Jalan Lintas Sumatera oleh aparat kepolisian Resort Padang Sidempuan. Pemuda berusia 22 tahun ini tak berkutik setelah petugas mendapati 2 tas besar yang berisikan 32 bungkus narkotika jenis ganja kering siap edar. Terkuaknya penyelundupan ganja kering seberat 35 kg ini berdasarkan penyelidikan polisi. Sebelumnya petugas mendapatkan informasi akan melintasnya seorang pria yang akan menyelundupkan narkotika jenis ganja kering dari Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Setelah dilakukan penyelidikan, kita temukanlah saudara SD ini sedang di atas sepeda motor membawa narkoba jenis ganja ini sekitar 32 bal yang berisikan di dalam 2 tas. Barang sendiri dari mana? Menurut keterangan dari terduga pelaku, saudara SD, bahwa barang ini adalah dari Penyambungan Mandailing Natal. Mandailing Natal. Saat diinterogasi, tersangka mengaku dirinya diperintahkan mengantar barang haram tersebut ke salah seorang pengedar di kota Padang Sidempuan. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Sebuah minibus menabrak pengendara sepeda motor dari arah berlawanan di pesisir selatan Sumatera Barat. Akibatnya 2 orang pengendara motor terpental dan mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh. Dalam rekaman CCTV di salah satu rumah warga ini, tampak sebuah minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Painan menuju Kota Padang. Tiba-tiba mobil yang tampak hilang kendali tersebut mengarah ke jalur kanan dan menabrak pengendara motor yang datang dari arah berlawanan di daerah Tarusan di depan Mapolsek Koto 11 Tarusan, pesisir selatan. 2 pengendara sepeda motor tersebut terpelanting hingga 300 meter dan masuk ke dalam pekarangan Mapolsek. Sementara minibus tersebut berhenti setelah menabrak dinding pagar Mapolsek 11 Tarusan. Kejadian berawal saat sepeda motor Honda Beat melaju dari arah Padang menuju Painan. Tiba-tiba dari arah berlawanan melaju mobil minibus Wuling yang memasuki badan jalan sebelah kanan, yaitu badan jalan yang akan dilalui oleh sepeda motor Honda Beat. Pada saat itu sepeda motor Honda Beat mengetahui mobil memasuki badan jalannya, sepeda motor menghindar ke sebelah kiri, namun mobil tetap mengarah ke kanan dan kemudian menabrak sepeda motor tersebut. 2 orang korban dilarikan ke rumah sakit Painan karena mengalami patah tulang, sementara sopir minibus diamankan di Mapolsek Koto 11 Tarusan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari pesisir selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim SAR gabungan menemukan 13 warga yang tersesat selama 2 hari di Gunung Pangrango, Bogor, Jawa Barat. Warga yang hilang ini akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Tim SAR gabungan dari BPBD, Pemadam Kebakaran TNI Polri yang dibantu oleh masyarakat sekitar berhasil menemukan 13 warga yang hilang di Gunung Gede Pangrango, Bogor, Jawa Barat sejak Sabtu lalu. 13 orang warga tersebut naik ke Gunung Gede Pangrango melalui jalur pendakian Cilengsi, Desa Cibeduk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Saat ditemukan, korban dalam keadaan lemas dan langsung diberi pertolongan oleh petugas. Menurut pengakuan salah satu korban kepada polisi, ke-13 warga itu naik ke Gunung Gede Pangrango untuk berziarah ke makam leluhur yang dianggap keramat di atas gunung. Rata-rata orang sini, mereka untuk tujuan mereka adalah melakukan ziarah ke tempat yang dianggap mereka keramat, dipercaya mungkin untuk bisa mendapatkan sesuatu. Mereka melakukan ziarah ke tempat tersebut. Mungkin karena mereka pas pulangnya malam, mereka tersesat. Sebelumnya, Sabtu 27 Januari, 13 orang asal Bogor naik ke Gunung Pangrango sekitar jam 4 sore.
Pada hari yang sama, warga ini sempat kontak dengan keluarga yang tinggal di Ciawi. Namun pada malam hari hingga Minggu pagi, para warga ini hilang kontak. Hingga pihak keluarga meminta bantuan pihak kepolisian dan lainnya melakukan pencarian. Proses pencarian sempat dihentikan karena terkendala cuaca. Hingga pada Senin pagi pencarian dilanjutkan dan sekitar pukul 10 pagi petugas berhasil menemukan 13 orang warga yang tersesat di Gunung Gede Pangrango dalam keadaan lemas. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Arlista dan pemirsa, ini di Jakarta ini musim bersepeda masih banyak ya? Masih. Tapi begitu juga dengan kejahatan di jalanan. Tentunya, Penjambretan iya. handphone itu juga masih terjadi. Dan Masih waktu terjadi. itu sempat viral ini yang di Menteng, Jakarta Pusat. Nah pemirsa, beberapa waktu yang lalu 3 pelaku yang menjambret seorang pesepeda di Menteng, Jakarta Pusat ini akhirnya ditangkap polisi. Ya, dan aksi pelaku yang membuat korban terjatuh ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Tim Unit 2 Subdit Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polsek Menteng, Jakarta Pusat bergerak cepat memburu jambret seorang wanita pesepeda yang terjadi di Jalan Ratu Harhari Menteng. Satu pelaku berinisial BG ditangkap di Jalan Tipar, Cakung, Jakarta Timur. BG tak berkutik dan mengakui perbuatannya. Polisi kemudian meringkus pelaku lain berinisial AW di rumah susun Pinus, juga di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dan berdasarkan informasi dari BG dan AW, polisi kemudian meringkus pelaku terakhir berinisial AK di rumahnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan sementara, ketiga pelaku memiliki peran berbeda. BG sebagai pengendara motor, AW eksekutor, dan AK sebagai penadah. Bersama barang bukti telepon genggam hasil kejahatan dan alat isap sabu yang ditemukan, ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, kawanan jambret merampas telepon genggam milik seorang wanita yang bersepeda di Jalan Ratu Harhari Menteng, Jakarta Pusat 24 Januari lalu. Kencangnya tarikan pelaku membuat korban hilang keseimbangan hingga terjatuh. Peristiwa ini viral setelah rekaman kamera pengawas diunggah ke media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati dan Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seperti yang satu ini juga pemirsa, nekat menjambret ponsel pejalan kaki di Bandung Barat. Ini aksi pelaku akhirnya terekam kamera pengawas. Penjambretan di Jalan Kopo, Kota Bandung yang menargetkan seorang perempuan pejalan kaki di sebuah gang terekam kamera pengawas. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil merebut telepon genggam korban dan kabur. Sontak korban pun berteriak hingga terdengar anggota kepolisian yang tengah bertugas. Pelaku yang adalah warga Majalaya kini mendekam di jeruji besi. Pelaku nekat menjambret karena terlilit utang pinjol dan biaya kebutuhan hidup keluarga. Hasil pemeriksaan sementara bahwa alasan pelaku itu adalah untuk memenuhi kebutuhan membayar hutang akibat dari kebutuhan keluarganya dan sekolah anaknya, dan pelaku baru kali ini melakukan kejahatannya. Yang diambil apa aja benar? Yang diambil adalah satu buah handphone merek Realme 9. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pasal tentang pencurian kekerasan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailata, iNews melaporkan. Aksi pencurian tas milik sopir mobil box di kawasan Jalan Lintas Timur, Tulang Bawang, Lampung terekam kamera pengawas. Dalam rekaman video terlihat pelaku yang berjumlah 2 orang memanfaatkan situasi saat sopir tengah menurunkan barang dari dalam mobil box ke salah satu toko. Salah satu pelaku kemudian mendatangi mobil box yang tengah terparkir, sedangkan satu lainnya memantau situasi. Tak membutuhkan waktu lama, pelaku kemudian membuka pintu mobil yang tidak terkunci dan menggondol tas yang berisi ponsel dan uang ratusan ribu rupiah. Aksi pelaku sempat terpergok pemilik toko, namun pelaku langsung tancap gas dan berhasil melarikan diri. Habis nurunin barang sini kan saya orang 2. Nah, satunya di dalam nurunin barang, saya di dalam box. Nah, tiba-tiba si punya toko katanya ada orang yang masuk ke dalam dashboard katanya. Terus ambil barang saya, terus dia teriak, maling. Terus saya turun dari mobil, saya mau laju Uber. Atas kejadian ini korban telah melaporkan ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, aparat kepolisian Polres Luwu Timur, Sulawesi Selatan menangkap seorang perempuan yang mengaku sebagai polwan atau polisi wanita. Iya, bahkan ini pelaku meraup keuntungan hingga 25 juta rupiah dari puluhan korban dengan modus pengurusan surat izin mengemudi murah. Perempuan berinisial F usia 33 tahun ditangkap polisi setelah mengaku sebagai polwan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Polisi gadungan ini ditangkap usai menipu korbannya dengan modus pembuatan surat izin mengemudi. Untuk meyakinkan korban, pelaku mengaku sebagai anggota polwan di Polres Luwu Timur dan menawarkan pembuatan SIM dengan harga promo. Selama beraksi, pelaku berhasil mengumpulkan uang tunai hingga 25 juta rupiah dari puluhan korban. Pelaku menawarkan biaya pembuatan SIM C sebesar Rp200.000, SIM A Rp300.000, dan SIM B2 umum senilai Rp400.000. Saat ini yang melapor ke Polres secara resmi adalah 3. Namun dari pengakuan tersangka dia sudah melakukan sampai mendapatkan keuntungan sebanyak 25 juta. Jadi dengan modus dia mengaku sebagai anggota Polwan Luwu Timur dapat mengurus SIM secara murah cepat, sehingga orang terbuai untuk mengurus SIM secara cepat dan murah kepada yang bersangkutan. Atas perbuatannya, kini pelaku diproses hukum. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Iya pemirsa, ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung menggelar aksi demonstrasi di depan gedung rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Mahasiswa ini menolak kebijakan ITB di mana para mahasiswanya ini yang tidak mampu untuk membayar uang kuliah tunggal menggunakan pinjaman online. Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung berdemonstrasi dengan membawa poster kecaman dari kampus ITB menuju gedung rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin sore. Aksi ini sebagai bentuk protes mahasiswa terkait kerjasama rektorat ITB dengan perusahaan jasa pinjaman online Dana Cita yang menerapkan skema pinjaman online bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Diketahui sebanyak 93 dari 137 mahasiswa masih memiliki tunggakan UKT. Untuk membantu tunggakan UKT mahasiswa yang tidak mampu, mahasiswa lainnya juga melakukan aksi penggalangan donasi. Begitu rektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Yang mana itu berkisar pada kisaran 20%. Ini sangat memberatkan, kami telah mengusahakan ragam advokasi lainnya. Namun Bapak Ibu rektorat masih belum mendengar, maka dari itu kami memutuskan untuk bisa turun aksi menggeruduk gedung rektorat pada siang hari ini. Para mahasiswa juga mengeluhkan pihak ITB yang dinilai mempersulit mahasiswa tidak mampu dalam menurunkan biaya UKT tiap semesternya. Ya berarti UKT-nya nggak pernah turun gitu ya? Nggak pernah turun, 12,5 juta terus. Padahal meskipun udah diajukan keringanan gitu. Tiap semester saya ajukan dan banyak juga kawan-kawan saya sudah mengajukan, tapi walaupun saya tahu juga kondisi finansial mereka 11-12 sama saya, susah, tapi tetap saja 12,5 terus. Minim sekali saya dengar cerita bahwa saya UKT saya kecil. Jadi 8 gitu ya. Minim sekali. Dengan adanya aksi ini, para mahasiswa berharap pembayaran UKT bagi mahasiswa tidak mampu mendapat solusi lain selain pinjaman online yang dinilai memberatkan mahasiswa. Ya pemirsa, viral kebijakan Institut Teknologi Bandung ini yang menyediakan skema cicilan pembayaran uang kuliah ini melalui pinjaman online gede. Ya, aturan tersebut menjadi sorotan publik dan dinilai bisa menjerumuskan mahasiswa ke dalam tipu daya pinjaman online ini. ITB buka suara terkait skema pembayaran UKT mahasiswa melalui pinjol. Melalui siaran pers yang dilayangkan, menerangkan mahasiswa ITB memiliki banyak pilihan dalam pembayaran uang kuliah yang dilayani beragam bank. Pembayaran tersebut bisa melalui virtual account, kartu kredit, maupun lembaga non-bank khusus pendidikan yang sudah terdaftar dan diawasi otoritas jasa keuangan.
Kebijakan ini mendapat beragam reaksi dan komentar dari masyarakat. Di antaranya yang menyayangkan ITB sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia seolah-olah melegalkan pinjol. Tak hanya itu, bahkan KM ITB juga mencatat ada 100 mahasiswa yang terbebani tunggakan UKT. Beberapa narasi yang ada di media ini, saya pikir ini sebenarnya ada keliru, Kang. Karena masalah utama yang saat ini dirasakan oleh teman-teman di KM ITB itu bukan merupakan masalah pinjaman online semata, namun lebih ke masalah terdapatnya kendala pada pembayaran UKT atau tunggakannya itu sendiri. Di mana berdasarkan laporan dari beberapa teman-teman mahasiswa yang didapati oleh teman-teman KM, saat ini tercatat total 120 mahasiswa yang mengalami tunggakan UKT dan terancam tidak bisa mengikuti kuliah karena kebijakan baru dari ITB memaksa mereka untuk dapat mencutikan diri ketika mereka tidak dapat membayar tunggakannya tersebut. Teman-teman dari KM ITB memiliki sikap bahwasannya kami menolak segala bentuk komersialisasi akan mekanisme pembayaran UKT yang mana seharusnya itu menjadi hak dasar dari tiap mahasiswa dari ITB itu sendiri. Karena kita selalu dibilang oleh senior-senior kami selalu dikatakan oleh abang kakak kami bahwasannya tidak ada sejarahnya di sini ITB tidak membolehkan mahasiswa untuk berkuliah karena masalah finansial. Sebelumnya ramai di media sosial, Kampus Institut Teknologi Bandung bekerja sama dengan pinjol Dana Cita untuk pembayaran UKT mahasiswa. Diketahui Dana Cita mematok bunga 1,75% per bulan dan biaya persetujuan 3%. Adapun mahasiswa yang meminjam dapat memilih opsi pembayaran dalam waktu 6 bulan atau 12 bulan. Terkait hal tersebut, warganet pun sempat mengeluhkan biaya bulanan platform yang dinilai tinggi. Pemirsa, bantuan sosial atau bansos menjadi polemik karena dianggap sebagai alat untuk mendulang suara. Ya, bahkan sempat viral di media sosial X, beras Bulog ditempel stiker paslon nomor urut 2. Wapres Ma'ruf Amin pun angkat bicara dan meminta masyarakat untuk melapor ke Bawaslu jika menemukan bukti politisasi bansos. Kebijakan penyaluran bantuan sosial atau bansos menuai polemik karena dilakukan saat masa kampanye. Sejumlah pihak menilai bantuan sosial dijadikan alat politik untuk mendulang suara di Pilpres 2024. Bahkan sempat viral di media sosial foto beras Bulog berstiker paslon nomor urut 2. Padahal produk beras itu merupakan bagian dari program stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP. Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Mahfud menyebut bansos berstiker salah satu paslon merupakan bentuk penyimpangan. Ya, ini satu penyimpangan ya, karena bansos itu ya bukan milik satu paslon gitu. Ya, bansos itu milik semua paslon kalau mau dikatakan demikian. Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu? Kami akan menelisik lebih dalam ya mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini, dan kami mencadangkan hak kami untuk membuat laporan itu ke Bawaslu. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai penempelan stiker paslon pada beras Bulog adalah hal memalukan dan dianggap miskin etika. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian membantah adanya bansos atas nama paslon. Hal itu disampaikan usai launching Gerakan Indonesia Bertadarus Al-Quran atau Gibran pada 25 Januari lalu. Kalau bansos semuanya program pemerintah, tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada. Dipastikan tidak ada. Sementara Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meminta masyarakat mengadu ke Bawaslu jika menemukan bantuan sosial yang berstiker salah satu pasangan calon. Pemilu, kampanye,
ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Pihak Perumbulok sendiri membantah menempelkan stiker paslon dan akan melakukan pemeriksaan lebih dalam. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, dekat-dekat dengan pemilu ini hujan bansos di mana-mana, Lista. Dan bahkan ini menjadi rekor tersendiri loh di bansos di tahun 2024 ini, Lista. Iya, dan lagi-lagi ini sebenarnya warga ini harus jadi pengawas juga kalau misalkan memang bansosnya ini disalahgunakan sebagai politisasi, ini harus segera melapor ke Bawaslu untuk ditindak. Betul, terkait informasi tadi pemirsa, politisi bansos di tahun politik ini bahkan ada bansos yang berstiker salah satu paslon. Wah, ngeri-ngeri sedap nih ya. Dan beberapa waktu yang lalu juga beredar informasi sejumlah masyarakat yang tidak mau disurvei karena takut bansosnya dihentikan. Dan untuk membahas lebih lanjut tentang politisasi bansos ini yang semoga saja tidak terjadi, kita sudah terhubung dengan peneliti Perludem, ada Mas Kahfi Adlan Hafiz. Assalamualaikum Mas Kahfi, apa kabar? Halo Mas Gede, Mbak Lista, kabar baik? Ya, juga baik kabarnya. Iya, baik Mas. Mas Kahfi, kalau Anda lihat akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan informasi bagaimana bansos dipolitisasi gitu ya. Bahkan ada temuan-temuan yang sampai saat ini meskipun harus kita buktikan bersama bahwa ada bansos yang diberi stiker paslon nomor urut 2. Tanggapan Anda seperti apa Mas Kahfi? Ya, kita perlu lihat ya bahwa dalam undang-undang tentu jelas sekali bahwa fasilitas negara, kemudian kebijakan-kebijakan dan pengeluaran-pengeluaran negara lainnya yang kemudian dibiayai oleh APBN itu sangat terlarang untuk kemudian digunakan dalam upaya pemenangan salah satu paslon atau kelompok politik tertentu atau partai politik tertentu seperti itu. Itu sangat terlarang. Nah, ini juga bahkan punya konsekuensi gitu ya, punya konsekuensi bukan hanya pelanggaran administrasi di dalam undang-undang pemilu, tetapi juga pelanggaran pidana karena memang ini jadi satu kejahatan pemilu gitu ya, jadi satu tindak pidana pemilu. Nah, kemudian kita perlu lihat juga misalnya kemarin ya, tadi juga sempat disinggung ada beras Bulog yang kemudian ada stempel atau stiker Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming gitu ya, paslon nomor 2 gitu. Nah, ini kan kemudian belum bisa dikonfirmasi gitu ya. Kalau misalnya melihat statementnya dari pimpinan Bulog seperti itu kan disampaikan bahwa beras Bulog itu bisa didapatkan di mana-mana, ya bisa dibeli oleh siapa saja seperti itu. Cuman ada satu yang menarik, Mbak Danas. Saya juga pengguna aktif sosial media gitu ya. Saya juga pengguna Twitter gitu atau X sekarang gitu ya. Dan kalau ngelihat netizen Indonesia itu punya analisis yang keren banget gitu. Mungkin bisa mengalahkan negara-negara lain gitu ya kalau untuk analisisnya netizen. Mas Kahfi? Komentar itu bahwa beras Bulog ini kan hanya bisa didapatkan 10 kilo, tidak salah, untuk dalam satu pembelian gitu ya, 10 kilo atau 5 kali 2 seperti itu. Nah, untuk bansos kan nggak mungkin, atau untuk dibagi-bagikan dan ditempel stiker seperti itu kan nggak mungkin hanya 2 kali 5 kilo misalnya. Atau 2 goni atau 2 karung beras gitu ya dalam ukuran 5 kilo gitu ya. Pasti ada ribuan. Nah, itu gimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkan beras yang ribuan itu atau ribuan karung misalnya itu seperti apa gitu ya. Apalagi kalau misalnya tadi jangan-jangan kemudian ditempeli stiker. Nah, kejadian ini sebetulnya sering terjadi, tapi ini sebetulnya masih di level kepala daerah, masih di level pilkada seperti itu. Jadi saya nggak ngerti nih bagaimana ya hari ini politik kita itu yang di nasional yang harusnya sudah lebih advance gitu ya, itu mereplikasi kejadian atau fenomena-fenomena yang terjadi di pilkada. Di 2020 kemarin, pilkada 2020 kemarin, pada masa pandemi COVID tentu bansos itu jadi sangat-sangat signifikan untuk kemudian dibagikan dan sangat
bisa mendongkrak elektabilitas terutama bagi petahana. Banyak sekali petahana di Pilkada 2020 kemarin itu, kalau kita lihat di sengketa perselisihan hasil di MK gitu ya, banyak sekali itu didalilkan bahwa petahana-petahana itu mendongkrak elektabilitasnya dengan membagi-bagikan bansos pada saat itu. Dengan citra diri mereka ditempel dan seterusnya. Nah, hal ini 2019 kan kita nggak terlalu lihat itu gitu ya. Betul. Nah, di 2024 ini kok ada. Ya, jadi direplikasi nih kejadian yang sebetulnya ini levelnya daerah gitu, bukan nasional, tapi direplikasi ke nasional yang harusnya ini jadi sarana pendidikan politik bagi seluruh orang Indonesia gitu ya, tapi itu direplikasi dengan hal remeh-temeh semacam ini seperti itu. Jadi kok kualitasnya kita menurun gitu ya, kualitasnya kita menurun, fenomena-fenomena yang di level daerah itu direplikasi ke nasional. Itu yang jadi Baik, Mas Kavi, tadi Anda sempat menyampaikan di zaman-zaman masa pandemi COVID-19. Ini yang menarik adalah untuk dana bansos untuk tahun ini anggarannya jauh lebih besar daripada bansos waktu kita masih pandemi COVID-19. Apakah gara-gara ini kita tahun politik atau mungkin memang ada oknum-oknum tertentu nih yang membengkakkan anggaran bansos yang nantinya dipolitisasi? Menurut Anda? Iya, saya belum lihat anggarannya, tapi itu fakta yang menarik juga yang baru saya tahu gitu ya. Dan ini kan sebetulnya kejadian di daerah. Ini kejadian di daerah. Ini sering sekali kejadian di daerah. Ketika petahana maju di pilkada, bupati, wali kota, gubernur gitu ya, itu tiba-tiba anggaran bansosnya meningkat, tiba-tiba jalan diperbaiki, jalannya jadi mulus dan supaya apa? Supaya dia bisa kepilih kembali. Walaupun 4 tahun sebelumnya misalnya mereka mungkin punya performa yang buruk gitu ya, punya performa yang buruk. Nah, tapi itu levelnya di daerah gitu. Hari ini itu kejadian di level nasional gitu. Jadi dan itu jadi modus yang sangat terlihat sebetulnya, itu sangat terlihat, dan Bawaslu harus betul-betul melihat ini bahwa ada misalnya pembengkakan anggaran bansos gitu ya untuk mendekati 2024 ini harus dilihat betul karena ada potensi rawan sekali politisasi bansos ini. Kenapa? Karena ini sebetulnya nggak akan terlalu rawan kalau misalnya presiden kemarin tidak mengatakan bahwa presiden boleh memihak, apalagi sambil menunjukkan pasal-pasal yang kemudian memberikan beliau legitimasi untuk memihak, gitu ya. Karena apa? Citranya jadi ya sudah jelas gitu bahwa presidennya memihak ketika kemudian bansos, apalagi kalau kita lihat di banyak media gitu ya. Widodo gitu ya, seolah-olah ini dari kantongnya Pak Presiden gitu ya, ini disalurkan oleh Pak Presiden dan seterusnya. Padahal ini anggaran negara, pemrogramannya itu juga hasil diskusi misalnya antara Presiden dengan DPR, termasuk misalnya anggarannya meningkat, itu kan hasil diskusi, ya kan? Hasil diskusi ketika merumuskan APBN misalnya di awal tahun. Jadi itu yang membuat kita jadinya khawatir. Pasti ada kekhawatiran ya Mas Kavi ya. Ya, potensial banget nih ketika bansos itu dipolitisir seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Mas Kavi atas informasinya hari ini. Semoga saja meskipun ada bansos, semoga tidak menjadikan bansos ini sebagai alat politik begitu ya Mas Kavi ya, dan pemilu 2024 bisa berjalan luber dan jurdil begitu Mas. Itu doa kita bersama Mas Kavi. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum. Pemirsa, ratusan alat peraga kampanye di sepanjang Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta ini ditertibkan petugas gabungan. Ya, penertiban ini dilakukan untuk mencegah kecelakaan bagi pengguna jalan pada saat musim hujan dan cuaca buruk. Alat peraga kampanye yang berada di sepanjang Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta diturunkan petugas gabungan dari Bawaslu DKI, Satpol PP, hingga pemerintah kota Jakarta Timur pada Senin siang. Penertiban dilakukan karena alat peraga kampanye sudah rusak dan menyebabkan lokasi sekitar kumuh. Ini agendanya adalah merapikan APK yang memang sudah terlihat agak kumuh dan memang bagi kami itu sudah melanggar dari SK KPU DKI nomor 363 tahun 2023 yang dimana tempat-tempat yang tidak boleh dipasang APK seperti contohnya adalah di JPO, flyover dan jalan raya.
Hal ini juga dilakukan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas karena alat peraga kampanye rawan jatuh saat musim hujan dan cuaca buruk. Memang sudah banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan pemasangan APK, utamanya di pembatas jalan. Karena seperti kita tahu sekarang sudah musim hujan, itu sudah angin kencang itu dan hujan itu membuat APK itu penyangganya itu goyang ataupun miring. Jadi sangat membahayakan dari pengguna jalan. Dari hasil penertiban, lebih dari 1.300 alat peraga kampanye yang diturunkan dari sarana dan prasarana umum. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini calon presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Kota Ambon, Maluku. Ya, disambut ribuan warga, Ganjar Pranowo menyerukan pemilu damai serta menghargai perbedaan pilihan. Calon Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Kota Ambon, Maluku. Di bawah terik sinar matahari, warga histeris menyambut kehadiran Ganjar di atas panggung Hajatan Rakyat. Dengan penuh semangat, Ganjar menyapa dan menyalami warga yang sudah menunggunya sejak pukul 8 pagi. Di hadapan ribuan pendukung, Ganjar menyerukan pemilu damai serta menghargai perbedaan pilihan. Nah, di Maluku, di Ambon ini ada tradisi yang sangat bagus, bela kandong. Penghormatan antar sesama yang luar biasa. Kalau kita melihat kerukunannya juga luar biasa, maka saya sampaikan pesan damai di dalam pemilu ini, di dalam kampanye ini. Mungkin kita beda pilihan kok itu. Mari kita saling menghormati, tidak perlu berbenturan. Kalau mau lihat benturannya adalah benturan pemikiran. Dan itu ada di debat, maka rakyat punya preferensi nanti untuk memilih. Dan tentu saja kita harapkan pemilu damai ini betul-betul bisa terlaksana dan kami akan dorong bahwa aparatur pasti netral dan rakyat tidak ada ketakutan untuk menentukan pilihan. Ganjar mengungkapkan ia terharu dan berterima kasih atas antusiasme warga yang begitu menyala. Dari Ambon, Maluku, Tim Liputan iNews melaporkan. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, belusukan ke Pasar Bareng, Jombang, Jawa Timur. Meski Pasar Bareng dalam kondisi becek usai diguyur hujan, Atikoh tetap menyusuri lorong-lorong lapak pedagang. Menurut Atikoh, dirinya ingin mendengarkan langsung keluhan masyarakat, khususnya para pedagang soal harga kebutuhan pokok. Atikoh menambahkan dari beberapa pasar yang ia kunjungi di tanah air, permasalahan utama yang dialami adalah soal ketidakstabilan harga pangan. Saya kan ibu-ibu ya, jadi karena banyak keluhan terkait dengan harga, kemudian kebutuhan, termasuk juga keluhan dari para konsumen maupun pedagang, makanya saya juga ingin memperbandingkan juga di tiap-tiap daerah apakah permasalahannya sama itu. Kemudian yang lainnya adalah dari sini kita juga bertemu banyak orang, mereka juga banyak menyampaikan aspirasi tidak hanya yang berkaitan dengan kondisi yang ada di pasar, gitu Mbak. Atikoh juga menyambangi pabrik sepatu di Jalan Dr. Sutomo, Bareng, Jombang. Atikoh menyalami satu persatu karyawati yang menyambut hangat kedatangannya. Ia pun berkeliling ke dalam pabrik untuk melihat langsung proses pembuatan sepatu dan pengemasan yang seluruhnya dilakukan oleh buruh perempuan. Atikoh menyebut para buruh wanita tetap memerlukan pembekalan pendidikan sehingga buruh wanita dapat meningkatkan kapasitasnya dan memiliki kemampuan berdaya saing. Dari Jombang, Jawa Timur, Giselia Nurrahma, Yudi Permana, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi pondok pesantren Mirqat Ilmiah Al-Itqon di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam pidatonya, Anies yakin ia dan wakilnya Muhaimin Iskandar bisa meraih kemenangan di Jakarta. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bertandang ke pondok pesantren Mirqat Ilmiah Al-Itqon di Cengkareng, Jakarta Barat. Anies bersilaturahmi dengan para santri dan pimpinan Ponpes. Anies juga berkunjung ke rumah Kiai Mahfudz Arisun. Dalam pidatonya, Anies mengutarakan keyakinannya bisa meraup banyak suara di Jakarta
Anies pun berdoa bersama dengan para santri dan pengurus Ponpes untuk kesuksesan Pilpres 2024. Menambah teman. Nah, itulah yang kami jalani selama beberapa bulan. Jadi sekarang lapor, tinggal 16 hari lagi sampai Pilpres. Mohon doanya, mohon titip Jakarta dan silaturahmi pelepas kangen karena selama ini banyak di luar kota. Alhamdulillah bersyukur tadi beliau mendoakan, beliau memberikan pesan yang insya Allah nanti kita jaga amanah. Anies juga mengajak para pendukungnya agar mengawal jalannya pemilu dan mengamankan seluruh tempat pemungutan suara sehingga bebas dari kecurangan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Dandi Bernadi, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kembali meluncurkan program Karisma Event Nusantara 2024 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Ya, event yang masuk dalam program strategis pariwisata ini diharapkan mampu menambah pergerakan wisata lokal dan mancanegara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melaunching program Karisma Event Nusantara 2024 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Mengusung tema budaya Indonesia Panggung Dunia, event strategis Kemenparekraf ini akan menghadirkan 110 event unggulan untuk mendongkrak sektor pariwisata dalam negeri. Tahun ini yang berbeda adalah event-event ini lebih tersebar di seluruh wilayah Nusantara dan waktunya lebih terbagi, bukan hanya tertumpuk di akhir tahun, tapi sudah terbagi. Minggu depan sudah ada event di Solo, yaitu Grebek Sudiro, dan akan terus bergulir seperti Festival Cap Gome di Kalimantan Barat dan beberapa festival-festival yang akan kita lakukan sepanjang tahun. Terselenggaranya event ini diharapkan menggerakkan wisatawan Nusantara hingga 1,5 miliar, serta menggait wisatawan asing melalui kekhasan yang ditampilkan dari masing-masing daerah. Dari Jakarta, Esra Ambarita Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ke informasi yang lain, pemirsa, bentuk kepedulian Partai Perindo terhadap kesehatan kaum muda, santri dan santriwati sebagai penerus bangsa, Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo ini menyerahkan bantuan pusat kesehatan pesantren di Cirebon, Jawa Barat. Dan kita langsung saja untuk mengikuti proses penyerahan bantuan ini di Puskestren di Pondok Pesantren Khas Kempek di Cirebon. Kita simak informasinya ini langsung. Dan Ibu Dr. Anda Jalaswari Pramuda Wardani, Deputi Inklusi TPN yang juga hadir, dan mantan pacar saya, Julian. Baiklah, saya koreksi sedikit. Jadi Masjid Cengho itu dibangun antara lain oleh ayah saya almarhum awal tahun 2000-an, tapi beliau keburu meninggal. Saya meneruskan sama kawan-kawannya sampai akhirnya selesai, dan sekarang dipakai bentuknya oleh semua. Kemudian hari ini kita ada seminar nasional oleh Bapak yang temanya kesehatan remaja putri. Nanti kami juga akan menyerahkan Puskestren semua orang. Kemudian hari ini kita ada seminar nasional oleh Bu Atikoh yang temanya kesehatan remaja putri. Nanti kami juga akan menyerahkan Puskestren, ya, pusat kesehatan pesantren besar. Jadi seperti klinik berjalan yang nanti akan diresmikan. Mudah-mudahan itu bisa amanah, bermanfaat bagi tentunya keluarga besar ya Pondok Pesantren Kempek di sini, termasuk untuk adik-adik sekalian. Tadi Pak Kiai Haji Mustafa udah bilang wajib hukumnya milih Ganjar Mahfud. Saya mau gabungkan
apa yang disampaikan oleh Pak Kiai sama kakak beliau, Kiai Haji Said Agil Siraj, dan saya tambahkan 2, ada 8. Kenapa kok harus milih Ganjar Mahfud? Yang tadi saya dengar sangat pasti dan jelas adalah karena Ganjar Mahfud itu nasionalis religius. Cocok buat kondisi bangsa kita yang nasionalisme itu harus kita junjung tinggi, tapi religius pun itu harus ada karena mayoritas masyarakat kita itu masyarakat beragama. Ya, dan khususnya muslim. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini dari Pak Kiai Said Agil. Pada waktu sholawatan di Sidoarjo, 100.000 orang lebih hadir. Yang kedua, beliau mengatakan karena Ganjar Mahfud itu yang paling berilmu. Pak Ganjar S2 dari UI, ya kalau akademisnya. Pengalamannya anggota DPR RI 2 periode, Gubernur Jawa Tengah juga 10 tahun, yang mana merupakan provinsi terbesar nomor 3 di Indonesia. Pak Mahfud akademis profesor doktor. Pengalamannya anggota DPR pernah, bahkan zaman Gus Dur almarhum waktu presiden sudah menteri. Dan pernah juga ketua Mahkamah Konstitusi 5 tahun 2008 sampai 2013, dan sekarang masih Menko Polhukam. Jadi akademis dan pengalaman sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Kedua, ini kata beliau. Jadi kalau yang di sini yang ketiga ini, bahwa Ganjar Mahfud itu pasti adil. Kenapa adil? Karena selama ini tidak pernah mementingkan dirinya sendiri ataupun kelompoknya, meskipun memegang kekuasaan yang tinggi. Sampai hari ini hidup beliau berdua masih sederhana dan tetap sederhana, sehingga apa yang dibutuhkan bangsa kita seperti Pak Kiai Mustafa tadi katakan, bahwa korupsi harus diberantas, itu pasti akan dilakukan. Setuju? Yang keempat, kalau versi Pak Kiai Said Agil, itu untuk yang ketiga, Ganjar Mahfud pemberani. Orang yang tidak punya kepentingan diri sendiri pasti berani, dan ngambil keputusan pasti objektif, betul? Ya. Kemudian yang satu lagi, yang berikutnya, yang kelima ya. Yang kelima adalah Ganjar Mahfud itu sehat. Sehat apanya? Sehat jasmaninya. Ibu Atikoh ini pelari maraton loh. Tahu enggak? 42 kilo. Jadi bisa jadi role model bagi wanita Indonesia. Sehat fisiknya, sehat mentalnya, dan sehat rohaninya, ya. Terus kemudian apalagi yang berikutnya? Ini saya tambahin. Ganjar Mahfud itu sayang keluarga. Betul? Kita lihat beliau berdua rukun kalau sama keluarganya. Ya, setuju ibu-ibu? Setuju ya, akan tahu semua. Kemudian yang terakhir, yang penting untuk diketahui, karena adik-adik ini kan usianya masih, lahirnya kan tahun 2000-an ya rata-rata ya, hampir semua di sini ya. Jadi tidak tahu apa yang terjadi sebelum tahun 2000. Ganjar Mahfud adalah tokoh yang muncul di era tahun 2000-an. Tidak ada kaitannya dengan masa lalu, waktu zaman sebelum tahun 2000 ya. Nanti kalau misalnya lihat Google dan sebagainya, dulu banyak masalah yang tidak kita inginkan terjadi lagi di negara yang kita cintai ini. Jadi hukumnya harus milih siapa? Ganjar Mahfud. Dan ini tolong teruskan sampaikan kepada semua. Ya, adik-adik di sini kan punya saudara, punya orang tua, punya family, ya, punya kawan, sampaikan. Karena ke depan ini sudah tidak bisa lagi Indonesia begini-begini terus. Ke depan 10 tahun lagi tidak boleh ada lagi orang miskin di Indonesia. Itu yang kita yakini bersama, Ganjar Mahfud yang bisa melakukan itu semua. Ya, sepakat ya? Nah, yang terakhir,
dari saya, tadi Pak Kiai sudah sampaikan, bagi yang bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz, nanti akan saya berikan hadiah semuanya. Katanya ada 26, ada 30, enggak tahu mau 26, 30, 40, semua dapat hadiah. Ya, setuju? Ini supaya yang lainnya juga belajar untuk niru yang dapat hadiah. Yang berhasil diberikan hadiah, yang nggak berhasil niru yang berhasil supaya dapat hadiah. Setuju? Baik, sekian. Selamat siang semuanya, dan jangan lupa pemilu nanti ini penting sekali. Indonesia harus berubah, Indonesia harus seperti yang kita idam-idamkan, menjadi Indonesia yang bisa kita banggakan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni sambutan Deputi Inklusi TPN Ganjar Mahfud oleh Ibu Dr. Anda Jaleswari Pramodawardani, MHum.